Tahun 91. 91. Karena 90 saya sudah pindah ke Pasvale. Bulan Maret. Saya sudah pindah bulan Maret, saya sudah pindah ke Pasvale baru kami lakukan kegiatan-kegiatan itu akhirnya sudah, tapi ada donatur sedikit dari kami di Indonesia jadi dan perlu pemimpin. Akhirnya sudah kami bicara sampai sudah lebih baik kami panggil Bapak dari Landikma naik berarti bicara dan kalau dia setuju ya langsung berangkatkan ke Wamena. Jalan kaki dari Landikma ke apa? Itu jadi yang waktu itu baru bicara. Waktu itu lo kemudian Bapak Dimara, Bapak almarhum pendeta Kombo kumpul dengan Bapak baru bicara dengan dia. Cara itu Anda setuju sudah pindah ke Wamena. Karena belum ada rumah itu yang tinggal di asrama yang sebelah sana. Asrama 2 itu. Dua terus Rundino yang tadi itu sudah keluar terpaksa ya harus jadi pengasuh lagi. Terpaksa sudah dia yang jadi pengasuh. Dari situ siapa yang ketua asrama ini? Rekan. Iya dia ketua. Ketua asrama. Bukan ketua asrama. Dia pengasuh. Di asrama dia di ketua. Sesudah itu baru ketua dan waktu itu saya wakil. Nah, jadi ya kami utamakan anak-anak yang di daerah kecil. Setelah mereka sudah tamat SMA, sudah bicara perguruan tinggi. Jadi ya semua ya sekarang yang ada di sana kan semua di Jayapura, semua kuliah ini. Pokoknya ya bos-bos di Jalima semua ini sudah. Terpaksa ya saya karena pindah ke sana jadi ya harus urus itu lagi. Tapi ya ada susah dan senangnya ada tapi ya itu sih. Pelayanan dan walaupun bagaimana pun saya terima saja. Di Jayapura juga dong Populawati, mahasiswa juga. Tapi kami sama. Bapak dong kau turun untuk selesaikan tapi saya tidak apa-apa. Hanya saya punya doa saja. Saya masuk di rumah. Ada yang nomor 3 perempuan ini mama baru dia 10 bulan 9 10 8 7 bulan jadi dia yang piala baru ya itu dari Landikma itu ya kemudian di Pasvale itu Kombo tapi ya sudah meninggal juga. Kuliah di Manokwari. Oh iya. Kakak. Saya biasa dengar nama saja. Iya. Dia itu yang cukup saya. Sudah, itu no telepon Bapak lain, suster animike di pos itu semua lari sampai di AB. Baru cek saya bagaimana waktu keadaan. Itu alasannya mereka bisa pukul itu kenapa itu? Alasannya karena kami ada punya tanggung jawab tugas toh. Jadi saya awasi dorang di asrama Elisa. Kemudian Jonathan Mohandi ya. Waktu itu kami semua Jonathan waktu itu kerja di bawah. Mereka yang awasi di asrama perempuan. Jadi setiap hari Senin kami lakukan kunjungan dan kalau ada sesuatu kami harus sampaikan, harus ini. Kontrol. Jadi yang masalahnya itu papa nama asrama itu. Kami dua ke sana dengan Bapak Tempo almarhum. Kami dua ke sana, jadi suruh dorang bilang nanti minggu ini kamu harus cabut papa nama taruh di pinggir jalan supaya ya ada orang mungkin dari bos-bos orang dari pemerintah lalu lalang di situ dia tuh ini
ini ada asrama. Mungkin orang ada hati untuk bantu untuk makan dan lain sebagainya. Tapi kami sudah sampaikan pulang. Besoknya sini kami pergi lagi, tetapi tidak ada perubahan. Apa nama itu masih ada di lokasi asrama di dalam. Oh, Bapak Ten Hoff marah sudah. Dia marah sampai marah itu kami dua jalan pulang, lari pulang ke kantor lagi. Kantor begini dong, sudah kasih tahu, beritahukan ini Bapak Ten Hoff dan Bapak Aki dong datang marah seperti ini. Kerja kami sampai di kantor. Masuk ke dalam ya. Masuk ke pintu, dia tarik pintu mau pukul Ten Hoff di dalam, tapi saya palang dia, saya bilang tidak usah. Oh, dengan Isap Combo? Yo Isap ya. Nah, saya palang dia, Isap Combo, itu belum itu. Jadi saya palang dia selesai, terus Bapak Ten Hoff sudah pulang, orang juga bubar. Jadi kami pikir sudah selesai pagi itu. Jadi juga Bapak Ten Hoff dia sudah pulang ke pos 7, sudah sore saya juga pulang ke rumah, makan, terus jam 8 baru mulai dari rombongan datang lagi. Masuk ya, kemudian saya masuk di rumah, baru tarik pintu keluar, saya sudah ada di depan, jadi sudah bisa yang taruh pukulan. Ya. Sampai mama dia pelesa baru dalam keadaan hamil dengan dia yang nomor 3 perempuan. Sudah ada, langsung ini. Natal sebelah dia sudah telepon ke Bapak Lensru, telepon ke Bapak Ten Hoff, bukan Ten Hoff waktu itu, Suster Animike dia. Dan sudah lari sampai di AB, masuk ke dalam, saya sudah keluar duduk di luar. Dan tanya bagaimana Bapak, karena dia pukul di sini dan sudah bengkak. Sudah itu mereka sudah bubar semua itu hari Jumat gitu. Hari Jumat gitu. Sudah saya masuk dan semua pulang baru Bapak kembali ke rumah masuk. Buka tikar Bapak berbaring begini langsung menangis. Bapak menangis. Sambil menangis Bapak berdoa, ya Bapak. Ampunilah mereka. Saya pakai doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Doa yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Sesudah itu saya tidur. Tidur berita sampai di pemenang Bapak dong semua turun. Dan turun baru selesaikan di asrama Alisa. Asrama Ruth. Ruth ya. Jadi dong semua yang salah semua sudah datang. Bapak dong selesaikan. Terpaksa dong harus bayar Bapak sedikit. Kamu sudah mengerti seperti itu. Saya bilang sebenarnya saya tidak terima apapun. Tapi karena dari yayasan dan tidak. Dikit Bapak bisa pakai berobat. Sudah masih selesai. Kalau saya ingat ya itu langsung dia minta maaf dengan saya. Kalau bisa tidak. Nah, selesai terus dia berangkat Manokwari kuliah. Terus waktu Bapak pindah ke 97 baru Bapak pindah ke Wamena gitu. Pindah ke Wamena baru dengar berita dia dengan kapal. Dalam perjalanan pulang ke Wamena dia sakit jadi dia meninggal di atas kapal baru tiba di Jayapura dengan jemput dari makam kami di ya dari sedikit orang lain pikir sedikit masalah saya tidak buat sesuatu. Saya memang waktu itu saya berdoa saya pakai doa Tuhan Yesus saja waktu dia bilang Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena waktu itu ya Bapak juga majelis di bawah dia masih diaken jadi baru
sudah hari Sabtu kan saya biasa sapu-sapu gereja. Baru Bapak keluarga-keluarga kan di Polimak, jadi mereka dengar sudah mulai dengan datang banjir ke sini. Saya banjir betul tidak, kamu tidak akan melakukan itu. Kamu pulang, saya akan tidak terima. Kamu pulang. Sampai ini, Yonatan ada perempuan kadang keponakan yang tinggal dengan dia pun suami. Siapa ini? Lupa dia pun nama. Jonathan Wandi Iya. tinggal di mana? Keponakan kan. Keponakan yang kawin di Landik kasih lodi Wandi kan. Oh, iya, bisa jadi juga, iya, itu sudah. Namanya juga ada Sunodi Wandi. Selodi. Jadi dia yang ikut saya ke gereja tuh. Baru ini keluarga keponakan no sudah semua sudah ada. Saya bicara dengan kamu pulang. Saya tidak akan terima apa yang kamu mau lakukan. Baru saya sedikit takut dan dia, jadi jangan sampai orang serbu dia lagi. Saya masukkan dia di mimbar di gereja dia betul. Masukkan dia tinggal di mimbar, baru saya keluar suruh orang dan sedikit bicara ini sudah kamu pulang. Itu bukan kamu masalah. Kamu pulang. Saya tinggal dia di mimbar sampai semua sudah pulang. Semua sudah pulang baru saya kasih keluar pulang ke rumah saya. Saya satu gereja sampai selesai terus pulang ke rumah. Malam hari Minggu ya ibadah biasa. Saya bawa kolekte itu. Bapak kau yang pakai ya menangis saya sambil jalan ke kolekte itu menangis. Sampai dekat suster Aminiti ya. Dia lihat saat menangis, air mata jatuh itu. Dia bilang, kenapa Bapak ikut ibadah, Bapak tidak di rumah saya. Sama air mata jatuh karena ya, mereka sudah ada di gereja, saya juga sedih. Saya berikan kolekte juga dengan air mata. Kalau pendeta Markus biasa begitu juga kasih. Bapak kenapa bisa begitu berarti dia. Masalah malam itu yang saya lihat teman semua ya, saya juga teringat itu, akhirnya saya air mata dia sambil jalankan kolekte. Waktu ini, waktu apa? Waktu dapat pukul itu. Anak-anak dong mau pukul kami. Awal itu. Iya, dia apa? Karena dapat pukul kan hari Jumat. Hari Jumat dapat pukul ya. Hari Sabtu saya sapu di gereja. Saya bersihkan gereja. Baru keluarga sudah dengar baru datang rombongan lagi. Saya bilang, kamu tidak punya hak sampai di situ. Kamu pulang. Persoalannya sudah selesai. Jadi Yonatan Wandi punya keponakan itu dia pun suami juga ikut saja. Jadi saya kasih masuk dia di dalam mimbar ini. Mimbar gereja di situ saya. Kau tinggal di sini, jangan kau keluar. Keluar ini orang-orang ini sudah datang semua. Nanti dong keluar. Kasih tetap selama saya melayani dengan. Baru lanjut dari itu macam Bapak Yahya yang waktu itu sampai sekarang bagaimana kalau kita buat lah? Kasihan kalau Yahya dia sempat minta maaf dengan saya, dia minta maaf. Akhirnya dia bisa berhasil. Yang saya bilang harusnya setelah berhasil komunikasi dengan Bapak ini kan hal-hal tertentu kan aduh Tuhan itu sesuatu yang sangat tidak boleh baru juga sering ketemu saya dia peluk saya enggak tidak apa-apa. Sampai dia ke rumah di bandara di sana itu dia terus bawa saya dan Bapak Dimara kami ke sana baru buat syukuran di situ. Nah, itu waktu saya turun jasa itu Bapak sudah pindah ke Wamena.
Ya saya turun itu yang pas syukuran dia punya rumah di lapangan terbang di Pasar Sentani. lama Tebang. Itu sering. Kita kan dari kaya macam saya itu mobil Yapis ini yang David bawa itu saya yang bawa. Ya karena barang itu yang saya beli di Jayapura dia di Toyota waktu itu. Sekarang kampung mobil-mobil ini 100 juta lah 200. Saya bayarannya 50 juta saya. Tapi waktu itu uang 50 juta itu besar. Ya, saya loki nih itu Tiga. Oh. ya, itu almarhum punya itu. Sudah saya lihat David dia punya ada keinginan. Siapa nih dia bang? Mobil sudah. Orang bang berani dengan saya bicara. Waktu itu dia punya uang belum cukup. Saya bilang itu jangan pikir. Oh bawa. Nanti jalan baru bisa stop. Sudah dia bawa. Akhirnya hasilnya dia masuk jadi dewan. Dia buka rumah bengkel besar itu. Bengkel Silvo. Silvo itu. Tapi dia punya usaha itu berhasil. Sampai jadi bupati. Yang kedua dia beli trek lagi. Pada saya naik, kami dua turun untuk ambil trek itu, trek PSB bawa naik lagi. Yang di Jayapura. Dan kembali untuk pakai timbun. Ikan itu. Ya, itu bawa naik ke atas. Terus saya turun, dia anak kecil yang meninggal itu, tahun 3 yang turun. Silabin, tahun 3 yang turun. Waktu itu terhadap penumpang Merpati Besari itu kosong, kita 3 saja. Dan anak kami 3 saja di dalam mobil pesawat baru turun ke Jayapura ini. Jadi dia siapkan itu kue ke minuman itu taruh begini, tidak ada orang, baru langsung aku udah bawa sudah. Itu biasa dulu itu dakwah Mina Jayapura kita minum, ada kue. Sekarang tidak ada. Dari ibu yang dua dalam pesawat itu ada kan tidak biasa. Ada tuh, itu kan pramugari dorang. Dorang yang senyum-senyum kamu itu begini. Saya sudah dibawa, kenapa mereka panggil saya naik lagi? Itu apa? Begini. Akhirnya 87 sudah saya kembali ke Wamena. Semua aktivitas banyak di pegunungan. Akhirnya aktivitas kantor itu banyak di Wamena. Oh iya, betul. Ini bapak dorang yang tangani ke kantor itu membangun baru, saya naik. Saya urus gambar di DPU sampai selesai baru Daniel Toraja itu yang bangun selesai baru sekarang isi ruang-ruang itu. Syukuran, bikin syukuran selesai. Naik untuk syukuran selesai pulang, tiba-tiba dong bilang harus pindah ke Wamena lagi. Padahal Bapak waktu itu di kantor KPA. Iya, di kantor KPA di Jayapura. Nanti dia pindah. Saya di situ. Setelah pindah barang apa semua ikut pindah semua. Bapak pindah semua pindah Pak. Itu mobil juga sampai saya Mobil tiba. aset semua pindah. Saya tiba dan besoknya saya dengan Bapak almarhum Tondo turun lagi. Tondo turun untuk naik mobil itu. Di sana kan ada kursus sopir, jadi saya ada beberapa anak yang ikut kursus itu saya tangani dorang sampai selesai kembali. Yang satu dari Landa itu yang dia bawa ini. Dari punya mobil. Almarhum dia punya kijang itu. Dia bawa pakai itu ke cari ini. Jadi orang pakai ya bayar dia sampai di rumah store uang. Ya. Jadi luar biasa sampai terus berkembang. Akhirnya anak-anak yang Bapak orang bimbing ini sudah menghidupi diri sendiri, membangun diri sendiri. Cuma menurut Bapak kalau macam pikir-pikir toh, kantor yang sudah pindah ke mana kalau misalnya ke provinsi sini baru buka cabang saja di setiap kabupaten bagaimana? Apakah itu harus kita buka regulasi
macam misalnya buka kantor administrasi gereja kah atau macam bagaimana seperti di misi gereja lain biar ada masalah misalnya di bidang pelayanan gereja ya mungkin harus ada otoritas gereja macam kita di Abu Pura ini kan bertahun memang konflik tapi semua tidak tahu kita jemaat tidak bisa selesaikan sementara Pak Pendeta macam tersandera antar majelis dengan jemaat pendeta antara jemaat dengan majelis dan hal-hal itu menjadi kendala yang Untuk saya lihat. sekarang itu dari pimpinan gereja saja. Hanya satu hal yang kami hadapi sekarang itu bantuan dari Belanda sudah Tutup semakin habis. semakin habis. menurun. Kami dari BPH di Wamena saja 70 juta. Mau pakai bikin apa? Benar. Mereka bilang tahun 2009 selesai stok bantuan. Tapi ya kami masih bicara, akhirnya masih tahan-tahan. Sampai nanti tidak tahu tahun berapa habis. Kapan akan berakhir? Kalau menurut harapan Bapak tuh bagaimana? Peluangnya ada atau tidak? Kalau untuk misalnya wonton seperti itu hilang, seperti yang saya dengar Bapak tadi bilang kan, dulu Jakpesmi itu kan dia menghidupkan menjalankan satu program bagian ekonomi sehingga rapat begini masih bisa kita makan ikan, makan lain-lain. Itu yang saya bilang. Satu kali saya ikut mereka, saya bilang jangan harap uang di Belanda. Dulu ya Pesmi kami aktif itu, dia tidak minta uang dari Belanda. Hasil pertanian itu yang masuk ke situ. Karena di pos-pos itu yang saya lihat itu kenapa ruko kayak ruko di situ berdiri Di atas. karena itu tahu yang pertama di Wamena itu Wamena, Daniel yang pegang. ada Setelah itu oper sama dia tidak lanjutkan itu. Mungkin dia sakit itu yang dia tidak mau. padahal Siapa? Daniel Wan. Oh iya. Atau mungkin karena masalah keluarga kah? mungkin juga akhirnya kalau tidak kita tahu tuh kita punya nomor 1 di Wamena. Jadi semua orang yang mau beli tahu tuh lari ke situ saja. Benar. Baru saya lihat di pos-pos itu kacang kedelai itu ya selalu di drop. Jadi masalah pertanian itu lo putus saya, Cornelis, ada satu lagi, kami 3. Mungkin dari sini kah atau dari Landa. Kami ikut kursus di Kehiran, Setan. WPI. Ya. Memang kami yang juara karena lo tangan kami selesai baru turun. Jadi kami pulang itu, masyarakat tanam padi di Landikma pas Valley. Tanam itu for. Beras merah. Jadi dia tidak minta uang dari Belanda kayak kesini. Hasil dari situ. Waktu itu hasil dari situ masih bisa panen. Yo, panen. Saya bilang kedelai itu, saya juga hampir setiap penerbangan itu mereka sudah siapkan ya, saya tinggal bayar saja uang kirim ke sana. Dan barang itu masuk langsung di Berapa usaha tahu orang. Usaha tahu. Ya. Sampai bikin buah merah jadi minyak goreng. Yo. Satu kali kami rapat di Pas Valley baru dia kasih ibu-ibu yang masak itu. Dia pakai masak. Baru dia tanya kami, kamu makan minyak goreng apa? Kami bingung. Dia bilang, kamu tidak tahu kayak itu buah merah. Ya. Kelemahannya di situ. Berarti dari sisi
pendidikan, dari sisi penginjilan, dari sisi ekonomi, sebenarnya sudah pernah berkembang. Berkembang betul. Semua berkembang. Begitu misi Injil masuk, semua ikut. Betul. Lalu sumber daya manusianya itu seperti Bapak tadi bilang. Ya. Begitu ditunjuk, ya Bapak harus kembangkan ambil di mana. Akhirnya di wilayah GJRP itu banyak Bapak-Bapak dari pesisir yang tertarik, terutama di bidang pendidikan. Dan Bapak dorang ini sebagai pelaku. Jadi kalau macam kita pikir-pikir macam sekarang ini kan, sudahlah namanya juga misionaris sudah pergi. Iya, betul. Jelas juga sebentar lagi akan hilang. Misionaris sudah pergi. Dan tadi Ya. bilang itu, biar mahasiswa kan, masyarakat kan, biar masukkan ke gereja dan yayasan. Nah, itu baru mereka bisa di badan-badan pengurus itu mereka bicara. Itu mereka bisa bicara, ini saya ajak ini. Karena badan pengurus, mereka hanya lihat pendidikan saja. Sampai mereka lihat perguruan tinggi saja. Sekarang mulai dari SMA mereka kurang sampai 30 orang saja ini. Di asrama besar. Saya pun marah saja bukan. Padahal sekarang kan sudah semakin canggih. Dulu serba susah saja. Itu sudah betul. Tapi kalau menurut Bapak orang macam berpikir, misalnya tanpa Belanda, kita sendiri bisa berkembang kan tidak? Ada peluang lain kan tidak? Bisa, saya bisa. itu pikir bisa. Saya pikir bisa karena memang pendidikan juga penting. Benar. Iya, itu pendidikan Tapi ya itu. Kita bisa batasi sedikit. Sekarang memang banyak, jadi orang tua juga bisa mampu bayar mereka, anak-anak mereka. Hanya ya kalau saya mungkin pemerintah yang kasih hancur kami. Ya. Hancur kami dalam arti itu. Saya sendiri punya pendapat itu dana desa ini. Ya, ya. Dana desa menurut saya itu lebih baik dana desa itu dipakai sebagai pendidikan. Ini pendidikan artinya didik orang bapak-bapak orang yang di kampung. Ya, ya. Dia bilang nanti kamu mungkin tanam ini Investasi. tanam ini Di sepertinya bidang- apa yang bisa berkembang di sini Ya, yang cukup yang baik, cocok dengan dengan- iklim, lingkungan, misalnya sayuran, ya buah-buahan, buah-buahan seperti itu. Kalau memang di sini cocok umbi-umbian. ya untuk apa dana desa itu Digunakan sebenarnya tidak bisa tidak bisa dikelola. Dan memang realitanya dulunya itu kan masyarakat bikin kebun, jualnya di kota. Betul. Hari ini hari ini tidak masyarakat bawa uang ke kota, beli sayur di kota, kan terbalik. terbalik. Ya, terbalik. Betul. Itu hanya pendapat saya seperti itu. Sangat terima kasih. Terima kasih Pak. Berarti Saya itu hanya punya pendapat itu saja. ya baik. Saya Kalau bilang itu hanya dijadikan ilmu. Ilmu dalam arti bukan untuk orang lain. Untuk bapak-bapak kita orang tua yang ada di kampung-kampung. Didik mereka untuk berbuat sesuatu. Jadi mungkin bapak ini, daerah ini cocok dengan ini. Kamu tanam ini dengan ya berapa hektar macam begitu. mungkin untuk jalur apa namanya ini kan pemasaran kan Pemasaran nanti nanti kami yang atur. dikelola oleh yayasan, melalui yayasan. Mungkin bapak orang ada regulasi tertentu yang bisa diatur. Kami ada uang, kami bisa beli. Ya, ya. Artinya ya kalau itu ya nanti kami yang tanggung jawab. Tanggung jawab dalam arti ya mereka hanya tinggal siapkan saja, kami tinggal kirim uang. Lalu kami drop ke tempat kami juga sudah hubungi orang-orang yang tertentu. Untuk Jadi bapak orang jadi langsung penyalur, pengekspor, penyalur, ya. pengepul namanya. Ya, seperti itu ya kami mereka dorang bayar ke kami dan kami sudah bayar ke bapak-bapak dorang yang di kampung-kampung pos-pos. Itu hanya pikiran saya. Benar. Kalau Yang saya pikir ya bagi saya ya seperti itu. ya Tapi itu ya, jalan karena keluar yang harus nanti dana kita harus desa yang tunggu. besar-besar ada di desa itu apa yang mereka tunggu? Ya, turun ke kota habis, naik ke atas tidak ada apa-apa, tunggu uang turun habis ya. Semakin pemalas karena Nah, mereka kalau bawa hasil itu jual di kota, ada mana yang pakai bayar mobil pulang pergi.